Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di chapter 23, video part yang kedua. Terakhir kita sedang membahas mengenai klasifikasi dari cash flow. Ada 3, yaitu operating, investing, and financing. Apa aja sih isinya masing-masing? Jadi kalau untuk operating activities, mostly adalah semua transaksi yang ada di income statement. Berarti isinya adalah revenue dan expense. Nah, jadi semua cash keluar masuk terkait penjualan, service, rental gitu kan, atau biaya-biaya mulai dari biaya COGS, gaji, listrik, air, pajak, bunga, itu semua masuk ke operating activities. Nah, di sini saya tambahkan lagi untuk operating activities, teman-teman bisa masukkan current asset dan current liability, karena biasanya operating activities ini pasangannya adalah current asset dan current liability. Misalnya ada revenue, itu jurnalnya biasanya kalau nggak cash pada sales ya, atau AR pada sales. Cash dan AR itu kan masuk ke current asset kayak gitu ya. Nah, untuk biaya itu pun begitu, pasangannya itu biasanya adalah utang jangka pendek atau accounts payable. Misalnya kita bayar bunga gitu kan, interest expense pada interest payable, atau ada tax payable, itu semua kan masuknya ke utang jangka pendek ya, atau current liability. Jadi operating activities itu isinya adalah semua transaksi yang ada di income statement atau terkait dengan revenue dan expense ditambah current asset dan current liability. Kemudian untuk investing, kalau teman-teman biar nggak bingung ya antara investing and financing, ingat-ingat aja, investasi itu berarti perusahaan mengeluarkan uang gitu ya, mengeluarkan atau menerima uang terkait untuk investasi ya, dan itu mostly terkait dengan changes in investment and long term asset. Jadi isinya adalah non current asset nih ya. Kalau tadi current assetnya ada di sini, ada di operating, non current assetnya ada di investing. Jadi kalau misalnya perusahaan beli gedung, beli tanah, beli mobil, itu semua masuknya ke investing. Begitupun kalau perusahaan investasi di perusahaan lain ya, karena investment itu kan masuknya ke current asset juga, ke aset ya. Perusahaan misalnya beli bonds gitu ya, beli bonds perusahaan lain, atau perusahaan beli saham perusahaan lain gitu ya, untuk tujuan investasi, maka masuknya ke investing. Jadi nanti jangan ketukar sama financing ya, kayak gitu. Nah, dia biasanya yang paling utama di non current asset atau di fixed asset gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah financing activities. Nah, financing ini adalah, kalau tadi investing ini, kita dari segi pihak yang berkelebihan uang, jadi saya nyebutnya gitu ya, supaya ingat. Perusahaan kelebihan uang buat apa? Invest. Kalau financing, ini dari segi perusahaan kurang uang, dia butuh uang nih untuk modal, jadi dia cari financing atau pembiayaan, maka isinya adalah non-current liability di sini, ya nggak? Kalau kita kelebihan uang kan aset nih, kita punya aset. Nah, kalau kita kurang uang, kita ngutang. Jadi non-current liability, dan di sini equity. Ya, saya tambahin equity. Jadi kalau ada activity terkait dengan misalnya kita jual bonds, perusahaan kita butuh uang nih, modal dalam jumlah besar, maka kita jual bonds atau surat obligasi gitu ya. Masuknya ke non-current liabilities. Begitupun kalau kita jual saham dan bayar dividen, itu masuknya ke financing gitu ya teman-teman. Nah, antara investing dan financing ini sebenarnya berbeda, tapi kerap membingungkan dalam hal misalnya karena dua-duanya ini bisa jual beli bond sama ya. Apa bedanya bonds di investing dan financing? Kalau di investing kita beli bonds perusahaan lain ya, karena kita kan yang punya uang nih, uang saya mau tanam kemana ya? Oh ini, jadi saya beli bonds perusahaan lain karena nanti saya dapat tiap bulan bunga, atau beli sukuk gitu ya, tiap tahun dapat returnnya, dapat bagi hasilnya. Nah, itu masuk ke investing. Tapi kalau di financing, kita dari pihak yang membutuhkan uang. Kebalik ya, kalau kita butuh uang, kita yang jual bondsnya, atau kita menjual sukuknya gitu ya. Itu dari segi financing. Tapi bisa nggak kita beli bonds kita sendiri? Bisa, dan itu nanti akan masuk ke financing ya. Jadi belum tentu beli bonds itu investing, dan jual bonds itu belum tentu juga financing. Nah, kita yang membedakan adalah yang teman-teman perlu diingat, itu bonds punya siapa gitu ya.
Kalau punya perusahaan lain berarti dia invest. Tapi kalau punya perusahaan kita, mau kita jual, mau kita beli, itu berarti financing gitu ya. Begitupun dengan saham. Kalau kita beli saham, kalau yang kita beli saham perusahaan lain, berarti kita invest. Kalau kita menjual saham perusahaan lain, itu kita invest, tapi cash out gitu ya. Nah, kalau kita jual saham sendiri, itu financing. Begitupun membeli saham sendiri atau treasury, itu financing. Jadi kita tinggal lihat itu saham dan obligasi itu punya siapa gitu ya. Nah, ini IFRS allows some flexibility regarding the classification of certain items such as interest, dividend, and taxes. Oke. Nah, sebentar. Saya mau bikinkan bagannya. Discard dulu. Oh, oke, saya sudah sediakan yang kosong. Saya lupa. Jadi ini tadi ya, ini summary-nya atau details-nya. Jadi kalau operating itu masing-masing ya, untuk masing-masing activity ini ada cash in dan cash out-nya ya. Jadi operating itu bukan hanya cash in, tapi ada cash out. Begitupun investing, ada cash masuk, ada cash keluar, dan financing pun begitu. Nah, ini contoh-contohnya, detailnya teman-teman bisa baca ya. Untuk operating, cash in-nya misalnya, dia jualan, atau return on loan, dia dapat pembayaran bunga kayak gitu, masuk revenue kan. Nah, cash out-nya adalah kita bayar inventory ke supplier, kan misalnya kita jualan nih, beli inventory dari supplier, nah itu masuk ke cash out. Kemudian kita bayar gaji karyawan, bayar pajak ke pemerintah, bayar bunga ke lenders, kemudian dan biaya-biaya lainnya, ini masuk ke income statement item. Kemudian kalau investing, generally itu dia adalah NCA tadi ya, non-current asset. Cash masuk itu kapan? Kalau kita jual, ya nggak? Investasi itu nggak hanya mesti kita beli, bisa juga jual, tapi asalkan asetnya aset sendiri ya. Nah, kita jual apa namanya? Sale of property PPE gitu ya, misalnya jual gedung, jual tanah perusahaan, atau jual tadi ya securities of other entities. Nah, ini yang perlu teman-teman catat. Yang masuk finance investing itu adalah kalau dia of other entities ini ya. Kemudian collection of principal of on loans to other entities. Maksudnya apa? Kita beli bonds terus dia bayar ke kita principalnya. Makanya itu masuk cash inflow in investing. Kayak teman-teman ngutangin teman lain, jadi punya piutang kan. Nah, ketika teman kalian bayar uangnya ke kalian, itu masuk ke cash inflow investing. Kemudian outflow-nya apa? Kalau teman-teman beli tadi beli aset PPE kan, kemudian atau purchase debt and equity securities. Nah, ini nih yang tadi saya bilang, investing itu adalah bisa beli utang dan modal of other entities, perusahaan lain, atau make loans to other entities, meminjamkan uang kepada perusahaan lain, itu masuk ke investing ya. Kita minjemin uang gitu loh ke perusahaan lain, karena nanti kalau di sini kan riba ya, jadi dia akan dapat interest sebagai cash inflow-nya dia. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah financing activities, itu tadi sudah saya jelaskan juga, dia adalah NCL, non-current liability, dan equity. Cash inflow-nya dari mana? Misalnya dia jual saham, sale of equity securities, atau dia menerbitkan bonds, atau cash outflow-nya bisa jadi dia bayar dividen, ya nggak? Kalau bayar dividen uang keluar dong. Nah, itu masuk ke financing. Kemudian ada redeem long-term debt or requires share capital. Nah, ini nih, dia beli lagi utang dan sahamnya dia sendiri, ya. Nah, akan saya tuliskan bagannya di sini sebentar. Kita pakai warna hijau muda ya. Jadi kan kita punya, kita punya cash flow ya. Saya pakai highlighter aja biar tebel ya. Tapi warnanya ini saya mau. Statement of cash flow itu kan dibagi 3, ada operating, ada investing, dan ada financing. Nah, masing-masing ini ada cash in cash out ya. Operating tadi itu adalah account income statement, current asset, dan current liability. Sedangkan kalau investing itu dia adalah non-current asset. Kalau financing dia non-current liability dan equity ya. Equity. Nah, masing-masing ini mereka akan terbagi lagi menjadi 2. Bagi 2 ya. Ada cash in
ada cash out gitu ya. Begitupun ini ada ada in, ada out. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa misalnya investing itu hanya cash out karena dia invest, enggak, tetap ada cash in-nya. Aduh, kok gini? Highlighter warna merah. Ada in, ada out, di sini juga ada in. Nah, gitu ya. Nah, yang teman-teman perlu ingat adalah klasifikasi masing-masingnya, jangan sampai tertukar. Karena kalau teman-teman salah mengkelompokkan, misalnya yang harusnya investing teman-teman masukkan financing, analisanya kan salah dan itu fatal, ya nggak? Orang uang buat investasi kok dibilangnya buat pembiayaan gitu kan, nanti efeknya jauh gitu ya. Makanya harus dipahami mana yang masuk operating, mana yang masuk investing, dan mana yang masuk ke financing. Dan masing-masing itu ada cash in, cash out, cash in, cash out, cash in, cash out-nya. Nah, masing-masing dibedakan. Kita akan mencari nih apakah operating tahun ini dia surplus atau defisit gitu kan. Kalau lebih banyak cash in, maka dia surplus, artinya lebih banyak uang masuk daripada yang keluar gitu. Begitupun dengan investing, kita bisa menilai, oh tahun ini cash out-nya lebih banyak, dia defisit, berarti memang lagi banyak sekali investasi di tahun ini. Atau di financing, misalnya cash in-nya besar nih tahun ini, wah kita jual saham banyak, atau kita jual bonds, atau jual suku kayak gitu banyak. Berarti di tahun-tahun berikutnya kita akan punya beban untuk bayar bunga atau bayar bagi hasilnya. Seperti itu ya cara menganalisanya. Jadi ini adalah bagian dari si statement of cash flow. Saya hanya mensummarikan ya, tapi kalau mau lihat detailnya bisa dilihat di slide yang ini, dua ini, dan ini juga ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengertian dari cash and cash equivalent ya. Jadi kita sudah memahami nature dari cash flow tadi ya, sudah belajar tujuannya, manfaatnya, klasifikasinya, dan isinya apa aja di masing-masing kategori. Sekarang kalau kita pahami cash and cash equivalent itu apa sih? Kalau bahasa Indonesianya kas dan setara kas gitu ya. Itu adalah cash equivalents are short term, highly liquid investment that are both readily convertible. Jadi setara kas itu adalah dia sifatnya jangka pendek dan highly liquid, sangat liquid, investasi yang sangat liquid, yang readily convertible, ready to convert to known amount of cash, yang bisa di-convert menjadi sejumlah uang. Dan so near their maturity that they present a significant risk of changes in value. Dia itu jangkanya pendek, jadi misalnya investasi jangka pendek ya, tidak sampai setahun, misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan kayak gitu, yang resikonya rendah, sehingga tidak ada resiko dia akan berubah nilai kayak gitu ya, misalnya karena ada perubahan interest rate kayak gitu. Nah, itu semua masuk ke kas dan setara kas. Generally, only investment with original maturity of 3 months or less qualify under this definition. Jadi, biasanya yang masuk ke setara kas itu adalah investment yang di bawah 3 bulan. Jadi, sudah jatuh tempo kayak gitu ya, tidak sampai setahun. Nah, di sini adalah typical company product life cycle. Jadi, ini typical growth dari 3 kategori cash flow tadi ya. Kalau teman-teman lihat di awal-awal berdiri, ini kan masa-masa awal nih, introductory, baru berdiri nih perusahaan ini, growth, dia lagi tumbuh, yang ini mature, dia udah matang, dan pasti ada siklus, dia akan menurun gitu ya. Nah, ini di masa-masa awal pasti yang tinggi financing, nih ya, teman-teman lihat yang biru, financing itu tinggi di awal, sedangkan operating and investing ini rendah. Kenapa? Karena ini asumsinya perusahaan belum punya uang nih di awal-awal, jadi dia butuh pembiayaan. Pembiayaan ini adalah bisa tadi jual saham atau jual bonds atau ngutang, ya nggak sih teman-teman? Kalau nggak punya duit mau apa gitu kan? Kalau nggak pinjem uang ya punya modal sendiri gitu kan? Bukan kalau mau bikin perusahaan gitu ya. Makanya financing itu cenderung tinggi di awal-awal, dan ketika perusahaan sudah settle ya, sudah mature, di sini dia akan turun. Nah begitu. Nah sebaliknya, kalau untuk operating and investing, dia cenderung growth-nya akan terus naik. Dari mulai perusahaan berdiri sampai dia mature, dia naik, dan baru akan mengalami penurunan ketika dia sudah ada di masa decline ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini perbandingannya. Dan operating biasanya lebih besar dari investingnya, kayak gitu. Nah ini adalah presentasinya, nanti kita belajar di video selanjutnya ya, untuk presentasi dari operating, investing, and financing, dimana untuk operating khusus ada 2 metode.